Ini untuk di bagian basis. Jadi basis ini disolder langsung ke bagian ini. Saya sempat perhatikan. Nah, seperti ini. Sama halnya, jadi sebaliknya. Kalau ini sebelah sini, ini sebelah sini. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan karena barangnya kecil ini susah dilihat nih. Jadi ini ada kapasitor 100 piko sama 100 piko dua-duanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Jadi yang satu ke bagian jalur tegangan, yang satu di bagian jalur basis, sama dua-duanya seperti ini sebagai pengganti yang di sini. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi sekarang saya lanjut pemasangan untuk di bagian kit drivernya ini. Jadi kit driver ini saya tidak menggunakan transistor di bagian ini. Kenapa? Karena ada alasan. Karena ini menggunakan trafo 30 ampere untuk di bagian powernya ini. Jadi kalau saya menggunakan transistor di sini kadang-kadang panas. Apalagi kalau memang dapat transistor itu kualitasnya kurang bagus, jadi sangat panas sekali. Jadi ya hasilnya saya memindahkan transistornya di bagian ini. Jadi ini sebagai pengganti transistor yang ini, dua ini. Jadi yang satu ini tepannya, jadi bukan dua tepan, ini cukup satu tepan aja, karena yang satu untuk pengganti di bagian ini. Jadi di sini saya menggunakan kabel yang seperti ini, hitam merah. Jadi ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, apakah tidak berpengaruh menggunakan kabel sekecil itu untuk di bagian kit driver? Saya rasa tidak berpengaruh kalau memang sahabat mengambil sumber keluarnya dari sini. Jadi sumber outnya di sini, mengambil sumber innya tegangan di sini. Jadi di sini hanya sebagai jadi kabel ini hanya sebagai mengalirkan arus ke bagian kit driver ini. Jadi kit driver ini atau kabel ini tidak terlalu terbeban berat karena mengambil sumber dari sini. Tapi kalau sahabat mengambil sumbernya dari sini, otomatis harus menggunakan kabel besar yang untuk di bagian jalur ini. Jadi saya rasa seperti itu pendapat saya pribadi. Jadi mohon maaf kalau memang ada sahabat-sahabat yang berbeda pendapat, ya dipersilakan, tidak masalah. Ini kan versinya masing-masing aja. Oke, jadi di sini ada 5 lembar kabel. Jadi kalau dikemas seperti ini hanya 3 lembar. Jadi di sini ada 4, ini 2, ini 2. Jadi seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat menanyakan. Ini untuk di bagian basis. Jadi basis ini disolder langsung ke bagian ini. Saya sempat perhatikan. Nah, seperti ini. Sama halnya. Jadi sebaliknya, kalau ini sebelah sini, ini sebelah sini, atau sebelah A yang transistor sebelah A yang di bagian kabelnya sebelah sini, sementara untuk di bagian transistor C yang sebelah sini, karena sebaliknya, bukan sejajar, sebaliknya. Nah, yang satunya ini untuk kabel yaitu di bagian kolektor atau tegangan. Nah, seperti ini tegangan, sementara yang satu ini untuk di bagian emitor atau jalur speaker. Ini untuk menjumper di bagian transistor dan kit driver.
Terus supaya enak dipandang, ini saya pasang selongsong bakar seperti ini. Jadi selongsong bakar ini hanya sebagai pengaman aja untuk menyatukan kabel. Jadi kalau mau sahabat bakar ya boleh, tidak mau sahabat bakar ya tidak masalah. Nah, di sini tinggal sahabat ketahui mana kabel basis, mana kabel emitor, mana kabel kolektor. Jadi yang pertama saya pasang di sini untuk kabel yang di bagian emitor. Emitor itu ya pasti tepatnya di bagian tengah ini. Nah, saya pasang timah solder, saya tambahkan timah solder, saya tambahkan timah solder, saya tambahkan timah solder, dan saya tambahkan timah solder. Karena untuk dua kaki ini tidak digunakan, ini tidak digunakan, dan ini tidak digunakan. Seperti ini. Terus dipancing lagi dengan timah solder, atau kalau ke bahasa Pak Joko itu tenol. Nah, seperti ini. Disolder di bagian emitor, atau yang bacaan di kit drivernya speaker out seperti ini. Terus di sini sahabat solder untuk di bagian ini tegangan. Jadi ini kabel tegangan. Nah, kabel tegangan ini hati-hati jangan sampai ketukar. Kalau memang di sini dipasang yang kabel warna merah ke bagian C, otomatis di sini sahabat pasang kabel merah di bagian tegangan plus di kaki tengah transistor atau di bagian kolektor. Dan di yang satunya di bagian min atau di bagian kabel yang berwarna hitam, yaitu di bagian kaki tengah ini. Setiap kaki tengah transistor ini. Karena ini tidak digunakan untuk kaki yang emitornya, karena tidak menggunakan ini. R ini tidak digunakan, jadi tidak terhubung kemana-mana. Terus lanjut lagi di sini pasang untuk di bagian basis atau singkatnya yang B. Karena di sini ada E, ada B, ada C. Kolektor, basis, dan emitor. Nah, demikian juga untuk di bagian kabel yang basis ini. Oleh karena di sini sudah saya jumper otomatis saya pasang di sini karena udah terhubung ini. Hanya dihubungkan oleh jalur. Di sini sahabat samakan, kalau yang merah ini ke plus juga harus ke bagian basis plus. Ini yang hitam yaitu basisnya min atau kabel yang warna hitam. Jadi cukup seperti ini aja pemasangan untuk di bagian kit drivernya, itu sangat mudah sekali. Jadi sahabat tinggal membaca skema. Jadi mana tegangan plus, mana tegangan min, dan sahabat sesuaikan dengan pemahaman sahabat masing-masing. Kabel merah untuk di bagian tegangan apa, kabel hitam mau di bagian apa, ataupun sebaliknya kalau sahabat-sahabat menggunakan kabel-kabel yang berwarna lain, tergantung pemahaman itu dari sahabat-sahabat. Jadi jangan juga sahabat menggunakan kabel ini yang terlalu kecil. Jadi sahabat cari yang bagus. Jadi isi di dalamnya itu tidak terlalu kecil, hanya bungkusannya tipis. Jadi seperti ini. Jadi isinya sangat tebal sekali. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa kelihatan. Jadi isinya sangat tebal sekali. Jadi jangan hanya dicari kabel yang isinya kecil. Karena di sini saya ada dapat kabel lebih besar kemasannya seperti ini. Jadi ini saya beli lebih besar kemasan dibandingnya ini, tapi isi di dalamnya ini sangat kecil sekali. Nah, seperti ini bisa sahabat bandingkan untuk isi di dalam sebuah kabel yang saya beli. Jadi ini lebih kecil isinya dibanding yang fisiknya lebih kecil tapi isi di dalamnya besar. Tapi ini fisiknya besar tapi isi di dalamnya kecil. Jadi saya gunakan fisiknya kecil tapi isi di dalamnya tebal. Jadi seperti itu, serabutnya banyak. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, nanti untuk di bagian ground tinggal sahabat pasang sesuai dengan permintaan di bagian ini. Jadi sahabat bisa menggunakan kabel tersendiri untuk di bagian ground dan di bagian kabel input suaranya sesuai dengan permintaan. Tapi hati-hati di saat perakitan, karena ini saya membeli PCB tanpa komponen. Jadi jangan sampai ada jalur-jalur yang terhubung, itu harus sahabat perhatikan. Terus ada lagi yang menanyakan, Bang, apakah pengaruh atau tidaknya untuk di bagian elko ini tidak Bang pasang
untuk tegangan min dan tegangan plus. Apakah ada pengaruhnya? Jadi ini sebenarnya ada pengaruhnya dan juga tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau sahabat-sahabat merakit sebuah power ini menimbulkan suara getaran di speaker, tapi bukan dengung, getaran. Biasa speaker itu dicoba sahabat pasang itu di bagian elko ini. Berarti tegangannya, berarti gelombangnya kasar yang masuk ke bagian perangkat. Jadi harus sahabat pasang. Tapi kalau memang senyap, tidak ada apa-apa, bersih lah istilah yang keluar di speaker. Jadi mau sahabat pasang boleh, tidak sahabat pasang juga boleh, mau dipasang juga boleh. Jadi kenapa tidak abang pasang? Apa alasannya? Alasannya mengirit biaya, itu aja. Jadi kalau ini katakanlah 1000 dikali 2 udah 2000, jadi kan lumayan. Jadi seperti itu pendapat saya. Dan untuk di bagian Piser, sahabat boleh menggunakan apa saja. Di bagian piser boleh menggunakan sekrup seperti ini atau menggunakan piser. Nah, seperti ini. Jadi pemasangannya sangat mudah sekali dan sangat simpel. Terus yang terakhir di sini sebelum saya akhiri video ini, sahabat boleh menambahkan kapasitor dengan nilai di sini 101 piko. Jadi atau 100 piko ini. Jadi pemasangannya ialah di bagian ini. Sahabat bisa pasang di bagian basis kaki satunya. Sementara kaki yang satunya sahabat pasang di bagian kolektor atau jalur tegangan. Sama dua-duanya, caranya tidak ada beda. Satu ke bagian basis dan satu ke bagian tegangan. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan karena barangnya kecil ini susah dilihat nih. Jadi ini ada kapasitor 100 piko, sama 100 piko dua-duanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Jadi yang satu ke bagian jalur tegangan, yang satu di bagian jalur basis, sama dua-duanya seperti ini sebagai pengganti yang di sini. Karena ini ada dipasang di sini juga untuk di bagian kapasitor, jadi di sini harus juga dipasang. Cuman hati-hati untuk pemasangannya, jangan sampai keliru. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Nah, ini kapasitor yang 100 pikonya. Tuh, mudah-mudahan kelihatan jelas. Tuh, mudah-mudahan kelihatan jelas ini. Oke, jadi seperti ini aja untuk pemasangan, yaitu menghubungkan antara transistor dengan key driver. Sangat mudah sekali dan sangat gampang sekali. Tergantung dari pemahaman sahabat-sahabat. Baik, beda orang beda versi, beda orang beda pendapat. Ini hanya versinya saya dan pendapat saya seperti ini. Oke, sahabat-sahabat, jadi sangat mudah sekali menurut saya. Sangat mudah sekali pemasangan sebuah komponen-komponen power itu buat sahabat-sahabat yang mau merakit. Jadi tidak perlu ribet-ribet juga. Jadi ya pokoknya sangat mudah sekali. Tergantung dari pemahaman sahabat. Jadi tidak boleh juga asal-asalan. Karena kalau asal-asalan bisa merusak di bagian komponennya. Jadi seperti itu. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.